A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun 'adzim wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur liwalidayhi ilayyal masyir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dan dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah aku kerjakan. Oke, terima kasih ya, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk kali ini, pada 2 kelas ini kita akan membahas materi tentang stunting, karena memang untuk materi stunting, kelas A sudah, kelas B dan kelas C belum. Jadi di sini saya mengawali untuk pemberian materi terlebih dahulu, ya. Jadi beberapa materi ini sebenarnya saya kemarin mau ke diskusi, tetapi di sini mengingat ini adalah masih ada kaitannya dengan keperawatan anak 1 karena merupakan kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga di sini untuk materi stunting kita penyampaian materi dari Bu Didis terlebih dahulu ya. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Untuk materi ini tentang stunting, ya, udah nampak ya di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Jadi untuk stunting, ya, stunting. Kalau dilihat dari gambarnya ini, ya, saya kira kalian semua tidak asing dengan istilah stunting. Karena apa? Karena stunting ini adalah masalah yang diperhatikan oleh pemerintah 2-3 tahun yang lalu, ya, sekitar tahun 2018, ya. Ini menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Nah, karena apa? Dengan adanya masalah stunting, ini nanti akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa. Nah, di sini di Indonesia
Ini merupakan negara yang adanya data stunting. Kalau stunting ini bukan berarti masalah adanya kasus stunting ini ratusan ribuan akan diangkat menjadi masalah, tetapi karena stunting ini dianggap merupakan suatu hal yang urgent, ya, yang fatal dan harus segera diperhatikan karena ini penyelesaiannya adalah jangka panjang, sehingga walaupun datanya tidak cukup banyak, tetapi itu diangkat menjadi suatu masalah, ya. Nah, ini sebelum kita ke data-data, kita lihat dari layar kalian, ya, bahwa stunting ini, ya, kalau kamu lihat di situ stunting, ya, itu dari gambar itu, ya, di sini ada dari pendek, kemudian ada penambahan tinggi badan, kemudian ada peninggian lagi tinggi badannya. Nah, ini sehingga bisa menjadi gambaran dari gambar ini bahwa stunting adalah kaitan dengan apa? Tinggi badan. Nah, tinggi badan kalau dikaitkan dengan materi pada perawatan anak 1, kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tinggi badan masuk mengarah kemana? Pertumbuhan apa perkembangan? Tinggi badan masuk kemana? Pertumbuhan, ya. Bertambah panjang, bertambah jumlah, ya, itu masuk ke dalam pertumbuhan. Ada tinggi badan, gigi, ya, itu masuk di dalam pertumbuhan, ya. Sehingga di sini, ya, dari penjelasan itu, ya, dari gambar itu bisa diartikan beberapa pemahaman bahwa stunting, ya, ini merupakan istilah untuk penyebutan anak, ya, yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya, ya, tidak sesuai dengan usianya, dengan indikator kesehatan anak, ya, adanya kekurangan gizi kronis yang memberikan gambaran gizi pada masa lalu dan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan sosial ekonomi anak. Jadi stunting ini bukan berarti dia sekarang terdeteksi stunting, tetapi kemudian kita lihat status gizinya pada saat itu, karena stunting itu adalah efeknya jangka panjang, sehingga yang dilihat adalah status gizi atau gambaran gizinya masa lalunya, ya. Jadi sebagai indikator untuk status gizi di sini ada tinggi badan berdasarkan usia, ya, dia kurang dari min 2 SD, standar deviasi, ya, yang sesuai dengan usianya. Kemudian, ya, bentar, ini kalau 5 menit lagi saya tutup untuk bergabungnya, ya. Nah, ini, ya, ini secara umum stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek atau untuk usianya akibat masalah gizi kronis yang terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir sampai usia 2 tahun. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini. Bentar. 1000 HPK, ya. Nah, ini 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan, ya. Kaitannya dengan tadi bahwa masalah stunting itu bukan berarti terus dilihat kondisinya, status gizinya anak pada saat itu, ya. Karena efeknya adalah jangka panjang, ya. Jadi ini dilihat, ya. Yang pertama di sini adalah kondisi di mana seorang kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, ya. Baik itu mulai di dalam kandungan sampai dia setelah lahir usia 2 tahun. Ya, makanya yang kedua ini adalah 1000 HPK. 1000 HPK itu adalah mulai di dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Di dalam kandungan di sini adalah 9 bulan, itu 270 hari, sampai dengan anak usia 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan dikalikan 30 hari sehingga 730 hari. Sehingga totalnya adalah 1000 hari. Ya. Makanya ini sekitar 1 tahun sebelum pandemi ini adalah menjadi perhatian. Ya, tetapi dengan adanya pandemi ini belum bisa jalan program-program untuk penanganan masalah stunting ini.
Kemudian ini tinggi badannya dibandingkan dengan usianya ini lebih pendek dari sebayanya, dari teman-teman seusianya, ya. Karena apa? Kalau orang Jawa dulu di sini beranggapan bahwa pendek loh, memang keturunannya pendek kok lah. Ini bahwa tinggi badan ini bukan genetik, ya, bukan genetik murni, ya. Karena apa? Kalau tinggi badan dia pendek, itu kalau seandainya di situ status gizinya bagus, ditunjang dengan apa? Pemenuhan kebutuhan nutrisi, aktivitas, ya, kemudian stimulasi, maka di situ pertumbuhan tinggi badannya dia akan normal. Ingat, tinggi badan itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh makanan saja, tetapi harus ada stimulus dan aktivitas. Dia makanannya cukup banyak, tercukupi, tetapi dia tidak pernah gerak, ya, diem saja di rumah, sehingga apa? Stimulasi-stimulasi untuk pertumbuhan di situ kurang, sehingga itu juga menjadi faktor risikonya. Sehingga apa? Di situ banyak faktor yang harus diperhatikan supaya anak di sini bisa mencapai pertumbuhannya. Jadi 1000 HPK ini menjadi perhatian. Mungkin nanti ke depannya juga akan ada beberapa program kaitannya dengan penanganan stunting. Ya, ini kalau dilihat, bentar. Nah, masalah ya di Indonesia saat ini tingginya angka stunting ini melibatkan lintas sektor, ya. Tetapi harus diintegrasi pada satu unit. Makanya untuk penanganan stunting itu terfokus pada dinas kesehatan. Tetapi di sini butuh lintas sektor, ya. Di situ butuh perawat, butuh ahli gizi, kemudian nanti butuh melibatkan surveyor, ya. Jadi untuk melihat data-data stuntingnya. Ini intervensinya, ya, untuk pemberian makanan tambahan, pendidikan perempuan, ya. Saya kira untuk pendidikan perempuan karena sudah emansipasi perempuan, sehingga kalau dulu memang perempuan dibatasi untuk melaksanakan atau mengikuti, ya, pendidikan, tetapi sekarang tidak ada batasan itu. Kemudian infrastruktur ketahanan pangan, KB, ya, pengadaan air bersih ini juga bisa berpengaruh terhadap status gizi daripada anak, ya, yang nanti secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kejadian stunting. Karena apa? Ya, infrastruktur. Kalau pengiriman bahan pangan ke suatu daerah itu terkendala karena infrastrukturnya, mungkin seandainya ada suatu daerah, ya, yang memang terpencil sekali. Ya, kalau menuju ke sana bahan pangan harus melewati laut atau sungai. Sungai tersebut kapalnya mungkin hanya ada beberapa hari sekali. Ya, itu nanti akan menjadi perhatian. Saya kira kalau di Lamongan masalah infrastruktur tidak ada masalah. Ya, kalau di daerah luar Jawa sana, ya, ada yang untuk mencapai daerah itu 3-4 jam, ya, yang jadwal kapalnya itu setiap hari tidak ada, seminggu 2 kali. Lah, itu yang menjadi perhatian. Tetapi kalau di Lamongan infrastruktur tidak bermasalah, ya, walaupun jalannya rusak, ya, tetapi kan masih bisa dilewati. Gitu. Efeknya apa? Kalau jalannya rusak jauh, biasanya apa? Bahan pangannya itu harganya lebih tinggi, karena kan perlu alat transportasi untuk menuju ke tempat tersebut lebih banyak daripada daerah yang lainnya. Kemudian ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini Lamongan ini merupakan apa? Untuk ketahanan pangannya sudah bagus. Nomor 1 di sini kaitannya dengan apa? Lamongan ini merupakan suatu kota produsen untuk bahan makanan pokok. Salah satunya adalah beras. Ya. Jadi kalau disurvei itu Lamongan, ya, di situ ketahanannya pangan bagus. Lamongan nggak akan kekurangan beras. Ya. Karena stok berasnya banyak. Kaitannya dengan apa? Di sini pertaniannya masih cukup banyak. Ya, daerah-daerah masih di situ untuk menanam padinya, panennya itu masih bagus.
Kemudian kaitannya dengan lauk ikan-ikanan, ya. Ikan-ikanan Lamongan juga bagus, ya. Ada daerah tambak, ikan air tawar juga banyak, air laut juga banyak, ya, sehingga tidak ada kendala. Kemudian kaitannya dengan ayam juga sekarang banyak. Lamongan itu daerah-daerah untuk peternak ayam itu juga banyak, sehingga ketahanan pangan di Lamongan itu seharusnya tidak menjadi kendala, ya, atau tidak menjadi perhatian yang bisa menyebabkan stunting, kecuali di situ adalah faktor ekonomi. Ya, ketahanan pangan di Lamongan di situ sebenarnya banyak orang jualan banyak, ini juga banyak. Tetapi karena memang status ekonominya di situ yang rendah, sehingga keluarga tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi pada saat dia hamil dan pada saat anaknya itu lahir. Ya. Sehingga apa? Nanti secara jangka panjangnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Ya. Berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Nah, ini siapa? Di-mute dulu. Siapa? Maulida. Ya. Kita lanjutkan di sini, ya. Kaitannya sampai mana tadi? Ketahanan pangan, ya. Sampai dengan ketahanan pangan lah. Maka dari itu apa? Tetapi sekarang tidak ada masalah, ya. Karena apa? Bantuan dari pemerintah sangat banyak sekali. Kalau dulu bantuan dari pemerintah itu banyak langsung dikasihkan dalam bentuk uang, ya. Tetapi mungkin dievaluasi. Kenapa? Setelah dana bantuan dari pemerintah itu turun, masyarakat banyak yang berbondong-bondong menuju ke pasar untuk membelanjakan kebutuhannya, tetapi bukan untuk kebutuhan harian, kebutuhan pokok. Ya, coba dilihat kalian di situ, di desanya masing-masing. Sekitar 3 tahun yang lalu itu kalau dana bantuan dari pemerintah turun itu kan ada banyak bantuan dari pemerintah jenisnya kan, tulis juga ada hafal di situ, ada yang 3 bulan sekali turun itu dapat 1.800.000, ada yang lah itu kan bervariasi. Nah itu setelah bantuan turun, masyarakat tersebut banyak yang lari ke pasar membelikan apa, pakaian apa ya lain-lainnya, bukan untuk bahan makanan pokok. Akhirnya apa? Sekarang bantuan dari pemerintah itu ya tidak hanya dalam bentuk uang. Jadi uang diterimakan itu tidak 100% uang. Ya, seandainya dapat 1.800.000. Uang. Ya. Mungkin 50%, yang lainnya nanti ada beras, ada telur, ada buah, ya. Jadi itu tujuannya apa? Supaya di situ pemenuhan kebutuhan nutrisi tercukupi, apalagi pada keluarga yang mempunyai anak. Ya, saya pernah tanya-tanya itu pada masyarakat ya di daerah Sugio itu, bantuannya dalam bentuk apa? Ya ada beras, kemudian telur, kemudian ada yang dalam bentuk ditambah ada kentang, kemudian ada jeruk, ada salak. Ya biasanya buah adalah diberikan yang pada saat itu musimnya apa, dalam artian apa. Kalau memang ada keterbatasan ekonomi itu seharusnya kita akan bisa melihat kondisi pasar, ya. Sama-sama kebutuhan gizinya ada di dalam buah itu, tetapi kalau dia lagi musim buah, maka dia buah tersebut adalah apa, harganya lebih rendah daripada buah yang lainnya. Ya, makanya pemerintah desa-desa itu ngasihnya kadang buah, tambahan buahnya itu adalah dilihat kondisi buahnya pada saat itu musimnya musim apa. Kalau musim jeruk biasanya ditambahkan jeruk itu. Kalau musim salak, salak. Ya. Jadi ada tambahan itu. Supaya apa? Makanya sekarang kalau masalah ekonomi, ya, kecuali itu digunakan untuk hal yang lain, untuk manajemen keluarganya yang tidak bagus. Ya.
Makanya sekarang survei-survei ya itu dilihat pada masalah di Lamongan di sini pada anak yang mengalami stunting itu karena apa? Disurvei ya. Apakah karena memang ada kendala ekonomi, udah dapat bantuan enggak? Ya. Di desa-desa 1 tahun sekarang ada dana bantuan pemerintah itu 1M untuk mengelola semua kebutuhannya, termasuk adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi balita. Ya. Di posyandu balita, ya, kalau dulu posyandu balita, kalau seandainya ada kegiatan posyandu, kadang dibuatkan kolak, ya, kadang puding, lah itu kadang biasanya anggaran itu diambilkan dari desa, kadang dari sukarela. Tetapi sekarang itu adalah diambilkan dari dana desa yang sudah dikaji pemerintah dalam 1 tahun 1M itu. Sehingga nanti tidak ada alasan bahwa di dalam kegiatan posyandu balita di situ pemenuhan kebutuhan nutrisi pada saat posyandu itu tidak ada. Ya nanti pada saat ada audit pasti desa tersebut kena. Ya apalagi desa itu ada masalah stunting. Tidak hanya itu, pada ibu hamil itu sekarang banyak target di desa itu apa? Susu untuk ibu hamil pada saat kegiatan di posyandu. Pemeriksaan kehamilan dia dapat susu gratis karena itu memang salah satu program dari pemerintah untuk 1000 HPK. Ya. 1000 HPK yang masih di dalam kandungan. Ya. Itu usaha dari pemerintah. Ya, jadi kita sebagai seorang tenaga kesehatan bisa melaksanakan dengan bisa melihat kondisi lingkungan untuk mensupport program pemerintah di dalam penanganan masalah kesehatan. Nah, yang sulit di sini adalah merubah perilaku. Ya, merubah perilakunya seperti apa? Nah, merubah perilaku ini ya seperti apa? Kadang ada persepsi orang Jawa dulu bahwa makan, anak-anak itu makan adalah nunggu bapaknya dulu selesai makan baru anak-anak makan. Ya, pokoknya bapaknya makannya maunya seberapa ya udah biarin nanti anaknya adalah sisa dari bapaknya. Itu yang kurang betul. Ya, karena apa? Orang tuanya di situ sebenarnya kebutuhan gizinya di situ sudah tidak dalam tahap pertumbuhan perkembangan, tetapi dia adalah butuh untuk menghasilkan suatu kalori yang banyak. Tetapi kalau pada anak-anak di sini adalah butuh bervariasi gizi di situ untuk sebagai bahan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Sehingga seharusnya apa? Ya. Jadi kalau bisa dikatakan gitu seandainya di dalam satu keluarga ada 3 anak, bapak ibu, jadi ada 5 anggota keluarga. Ada 5 anggota keluarga seandainya di rumah telurnya hanya tinggal 4, ya. Seharusnya pembagiannya supaya di situ adil bukan dalam artian dibagi sama rata, tetapi adil ada sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga. Ya, anggota keluarga jumlahnya 5, anak 3, masih dalam tahap pertumbuhan perkembangan, satunya batita, satunya balita, satunya remaja. Kemudian bapak ibunya, telurnya di rumah tinggal 4, bagaimana baginya? Seharusnya adilnya anak di sini harus mendapatkan jatah telur 1. Nah, yang 1 ini silakan dibagi untuk bapaknya separuh dan untuk ibunya separuh. Ya. Kan enggak di sini. Orang Indonesia enggak seperti itu. Bapak dhisik engko anaknya di sini dibagi. Nah, itu kan yang kurang bagus. Untuk perubahan perilaku ini yang sulit untuk dilakukan. Ya. Jadi ini yang sulit. Sehingga perlu peran kita sebagai seorang perawat untuk pendekatan kepada masyarakat, kepada pemuka agama, ya, di situ kepada perangkat untuk bisa merubah perilaku tersebut, ya. Siapa saja yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk merubah perilaku, ya. Kemudian ada pendampingan, ya, pendampingan utamanya adalah pada masyarakat pada 1000 HPK yang dia mengalami masalah. Apa masalahnya? Semisal ternyata ada ibu-ibu ya hamil, dia hiperemesis gravidarum. Dia tidak
bisa makan sama sekali. Walaupun secara penelitian pada bayi dengan hiperemesis gravidarum pada saat dia dalam kandungan ibunya yang hiperemesis gravidarum, biasanya kekuatannya dia lebih bagus daripada bayi yang lainnya. Tetapi kan kebutuhan nutrisinya pada saat hamil kan kurang, sehingga perlu pendampingan dari tenaga kesehatan bagaimana upayanya supaya ibunya yang hiperemesis gravidarum tersebut bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Dengan cara apa? Pemberian makanan dengan apa? Sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti bisa apa? Makanan-makanan yang diperlukan untuk ibu tersebut, tetapi yang paling diinginkan supaya apa? Nafsu makannya di situ bagus. Kemudian pemberdayaan lah untuk pendampingan kita bisa memberikan edukasi kepada kader posyandu ya, sehingga nanti yang mendampingi kalau memang kader posyandu sudah kita latih ya nanti yang jalan adalah kader posyandu, tetapi kader posyandu tidak bisa kita lepas sekali karena banyak kasus di situ di masyarakat untuk mendeteksi pertumbuhan daripada anak yang dilakukan oleh kader posyandu. Ternyata laporannya apa hasilnya? Stunting. Nah, akhirnya di situ harus diklarifikasi lagi oleh tenaga kesehatan. Benar nggak dia stunting? Akhirnya tenaga kesehatan harus mendatangi, melakukan deteksi pertumbuhan ulang. Benar nggak dia terjadi stunting? Nah, ternyata di situ tidak terjadi stunting. Banyak hal itu. Sehingga kita sebagai seorang tenaga kesehatan tidak boleh serta-merta menerima data yang didapatkan dari kader posyandu tersebut. Kita harus melihat kembali, mengklarifikasi lagi. Bu, mohon maaf, ke unmute Bu itu. Iya. Enggak, memang sengaja saya mute karena ini ada Bu Nina yang konfirmasi ya. Saya lanjutkan di sini kaitannya dengan pemberdayaan ya. Ini tadi saya lanjutkan, saya tekankan lagi bahwa dengan adanya pendampingan atau pemberdayaan termasuk dari kader posyandu itu kita harus klarifikasi ulang ya, kita cek ya. Kemarin ada yang cerita itu anaknya dosen sini juga terdeteksi katanya apa? Stunting. Nah, ya bingung ya, masa saya stunting, akhirnya dicek ulang dari puskesmas, ternyata tidak. Ya mungkin karena apa? Pengukuran tinggi badannya mungkin, ya kalibrasi dari alat yang digunakan, ya. Akhirnya hasilnya juga akan berpengaruh. Kemudian lah ini yang dulu menjadi perhatian pada tahun 2018. Kenapa ini saya cantumkan 2018? Karena 2018 itu menjadi perhatian, 2019 itu ada beberapa program yang jalan, tahun 2020 kan sudah pandemi. Ya, sehingga tidak bisa menjadi fatal. Singkat ini tetap saya gunakan data tahun 2018. Nah, tahun 2018 Indonesia ini urutan ke 99 dari 156 negara. Bayangkan, ya, ini menjadi perhatian, ya, untuk kejadian stunting. Nah, ini banyak hal, ya, ini ada stunting pada tingkat ini, ya, saya jelaskan di depan tadi. Kenapa stunting di sini walaupun angka kejadiannya tidak banyak, ya, di sini, tetapi apa?
sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Karena apa? Berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan kemiskinan dan masalah lainnya. Nah, ini coba kalian lihat di sini. Tingkat kecerdasan anak Indonesia di urutan 64 terendah dari 65 negara. Bayangkan ya. 1 sampai 65 ya. Di sini Indonesia itu urutan ke nomor 64, nomor 2 dari bawah untuk tingkat kecerdasannya. Ya, nomor 2 terendah dari bawah. Bayangkanlah ini nanti mencegah masalah ini supaya bisa teratasi, ya, supaya bisa teratasi dalam artian apa? Nanti bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia untuk generasi penerusnya. Nah, ini provinsi, nah ini status gizi sangat pendek dan pendek pada balita 2013 sampai 2018 pada masing-masing provinsi. Kita cari ya. Di sini ada urutan ya, ada DKI Jakarta, Jogja ya. Ini yang tinggi ada di NTT. Ya. Di NTT ya, Jawa Timur ada di tengah lah bisa dikatakan untuk data sangat pendek dan pendek pada balita ya. Ini Jawa Timur masih ada di urutan ini, yang tinggi ada di NTT ya. Ini mengkategorikan sangat pendek jika kurang dari min 3 SD dan pendek jika kurang dari min 2 SD sampai dengan lebih dari min 3 SD. Kemudian ini yang tadi lah, ini bayangin ya, coba kalau kamu lihat di sini orang Indonesia aja kalau keluar negeri ya kaitannya dengan tinggi badan itu aja udah jauh. Nah ini satu tempat aja di sini tinggi badannya juga tidak sama, padahal dalam satu rentang usia yang sama. Dalam artian sama-sama seandainya kelas 3, sama-sama kelas 3-nya, sama-sama kelas 4-nya, tetapi tinggi badannya ini di situ tidak sama. Ya, kalau anak zaman sekarang di situ karena memang di sini nyari susu juga mudah, juga tidak semahal dulu ya. Pengen gizi yang lainnya juga sekarang nggak sulit. Akhirnya apa? Banyak anak-anak itu yang tinggi badannya melebihi daripada usianya. Ya. Mungkin di atas plus 3 SD ya. Hanya tinggi, sangat tinggi ya. Kadang tapi tidak semua, walaupun di sini mencari susu, mencari nutrisi lainnya itu mudah, tetapi tidak semua anak itu mau ya untuk makanan itu ya, termasuk anaknya Bulis juga seperti itu ya. Kadang dari 3 anak, yang anak nomor kedua suka sekali susu, yang anak nomor 3 di sini dibelikan susu kecil aja habisnya cuma 1/4 ya. Sehingga apa? Kadang Bulis sendiri kan ini kok pendek ya. Tetapi saya ukur terus enggak. Saya ukur terus enggak. Ya. Karena apa? Ya, karena kita di sini akan berupaya kalau dia tidak mau susu diambilkan ke gizi yang lainnya. Dia maunya apa? Kalau dia maunya ayam ya udah biarin dia mau ayam semaunya dia. Tapi tetap kita support dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ini indikator pertumbuhan anak ya, kaitannya dengan definisi stunting. Kalian 9:30 ada siapa? Jam 9 ya? Jam 9 ya? Jam 9 ada siapa? Kelas B ada siapa? Halo. Nanti siang habis duhur. Oh, siang. Habis duhur. Kalau kelas C? Kelas C kosong setelah ini, Bu. Oh, nah ya udah kalau gitu boleh nggak cepet-cepet gitu loh. Nah ini
Saya lanjutkan, indikator pertumbuhan anak dari definisi stuntingnya. Ini dilihat ya indikatornya berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, ada berat badan berdasarkan tinggi badan, ada PMI, ada lingkar kepala. Ya, ini yang dilihat adalah tinggi badan berdasarkan umur. Ya, ini kalau kamu lihat di layar kalian atau kamu lihat di buku deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak, ya ini maksudnya min 3 SD, ya, min 2 SD, 0, 2, dan 3 SD. Kalau di sini anak di bawah min 3 SD ini garis hitam paling bawah. Ya. Garis hitam paling bawah ini kalian lihat ini adalah min 3 SD. Kalau anak berada di ya bawahnya min 3 SD kan berarti kurang dari min 3 SD. Ya, berarti anak adalah apa? Sangat pendek. Kalau di antara min 3 SD sampai dengan min 2 SD, maka anak pendek. Ya, kalau normalnya adalah antara min 2 SD sampai dengan 2 SD. Ya. Kalau pada anak-anak dengan apa? Nutrisinya bagus, aktivitasnya di situ bagus, kemudian stimulasinya bagus, mungkin dia bisa mencapai di atas 2 SD atau bahkan di atas 3 SD. Ya. Ini gambarannya untuk deteksi pertumbuhan. Ya. Makanya di sini kita pakai standarnya WHO, ya, berdasarkan kurva WHO ini tinggi badan berdasarkan usia kurang dari min 2 SD. Nah, ini faktanya pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendek bukan faktor genetik atau keturunan. Ya. Jadi bukan faktor genetik atau keturunan. Makanya tidak ada nanti kamu mungkin yang kurang tinggi, memperbaiki keturunan dengan mencari pasangan yang lebih tinggi. Nah, itu juga sudah mulai dirubah persepsi itu. Karena pendek itu bukan faktor genetik atau keturunan, tetapi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pertumbuhan. Ya, makanya harus diperhatikan di situ faktor-faktor apa saja nanti yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian bahwa pendek itu berhubungan dengan kecerdasan, ya tadi, dan mempengaruhi aktivitas. Ya, kalau dulu, ya dulu itu masuk kesehatan tinggi badan perempuan itu minimal 155. Ya, minimal 155. Tetapi pada Rizky Indah Fitri, di-mute dulu suaranya. Iya Bu, maaf. Ya. Nah, ini dulu ya masih zamannya Bu Lilis 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 itu masih menjadi syarat bahwa untuk masuk memilih program studi yang kesehatan itu tinggi badannya minimal 155. Ya. Mungkin dulu itu nalarnya apa? Nanti kalau karena tinggi badan itu nanti akan mempengaruhi aktivitas dalam artian apa? Dia mau menggantungkan cairan infus ke tiang infus, ya, gitu enggak. Nah, tetapi pada akhir-akhir tahun ini itu sedikit menuai perhatian, ya, masukan dari beberapa pemangku kebijakan dan juga masyarakat, ya, kenapa harus itu menjadi masalah utama. Kasihan anak-anak yang pintar, tetapi ternyata dia mampu sebenarnya, tetapi tinggi badannya pas-pasan, mungkin 150, 152, 153, tetapi dia nggak bisa masuk di dalam program studi kesehatan. Karena sekarang alat-alat cukup canggih, ya, yang infus juga bisa dipendekkan dulu, baru ditinggikan, ya. Tempat tidur juga bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Kalau dulu kan paten, ya, tempat tidur nggak bisa turun, nggak bisa naik, ya. Kalau sekarang turun semuanya bisa, dinaikkan bisa.
akhirnya itu menjadi pertimbangan, walaupun di sini tetap ada syarat, tetapi kalau pendek-pendek amat ya di situ tetap bisa menjadi perhatian. Ya, karena nanti ini kaitannya dengan ini hasil penelitian yang membuktikan bahwa pendek ini akan mempengaruhi aktivitas. Kemudian pendek di sini akan berkaitan dengan emosional dan menjadi gemuk. Ya. Dengan berat badan yang sama tetapi dengan tinggi badan yang berbeda. Ya, itu nanti akan nampak gemuk. Ya, secara kasat mata itu akan nampak gemuk ya. Dan juga nanti kalau berat badan berdasarkan tinggi badan dia juga akan terdeteksi gemuk. Kecuali berat badan berdasarkan usia. Kalau berat badan berdasarkan usia mungkin sama-sama dia normalnya. Tetapi kalau seandainya berat badan berdasarkan tinggi badan dengan berat badan yang sama, dengan tinggi badan yang berbeda, maka dia mungkin dengan terdeteksi normal, yang satunya akan terdeteksi gemuk. Kemudian di sini ya ini hal-hal dari hasil penelitian, jadi mungkin nanti bisa menjadi perhatian bagi kalian semua ya. Makanya enaknya gini kalau ambil program studi kesehatan ya, termasuk salah satunya keperawatan. Ini walaupun nanti tidak diterapkan di dalam, seandainya kalian sebagai seorang perempuan nanti tidak boleh bekerja oleh suaminya, ini bisa digunakan ilmunya adalah di dalam kehidupan kesehariannya ya, di dalam keluarganya. Nah, ini stunting pada anak ini akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang ya. Proses anak untuk mengalami stunting itu apapun penyebabnya secara umum dapat berdampak pada dua kondisi, yaitu perawakan pendek dan terjadi kerusakan struktur dan gangguan fungsi otak. Ya, ini menjadi fokus dampak ya, kondisi ya akibat dari pada stunting pada anak. Sehingga apa? Mengakibatkan gangguan tumbuh kembang jangka panjang, termasuk gangguan kognitif yang permanen. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, kemudian ya pada data demografi Indonesia di sini tengah memasuki periode demografik dividen ya hingga tahun 2030. Nah, pada masa ini proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya sehingga akan memberikan peluang untuk memberikan bonus demografi berupa pertumbuhan ekonomi. Di penduduk usia produktif ke depan ini menjadi kunci bagi pembangunan bangsa. Nah, ini menjadi perhatian ya. Berdasarkan perkembangan daripada jumlah penduduk di Indonesia, ini periode demografi dividen ini memprediksikan bahwa hingga tahun 2030 ya penduduk Indonesia ini adalah banyak pada masyarakat dengan usia produktif. Sehingga itu tadi ya bisa menjadi perhatian, jangan sampai di situ menghasilkan generasi penerus dengan masalah stunting, sehingga perlu dilakukan cegah stunting, itu penting, cegah stunting sedini mungkin ya. Banyak sekali ya kata-kata cegah stunting sejak dini ya, cegah stunting ya lebih awal ya, itu ada ya slogan-slogan dari berbagai puskesmas ya untuk menangani supaya apa wilayah jangan sampai terjadi stunting. Kemudian ini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Pada 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK ini sampai anak terjadi kecerdasannya itu terjadi apa? Penurunan sehingga kualitas sumber daya manusianya rendah. Ya. Makanya di situ sekarang sudah mulai dicegah pernikahan dini, ibu hamil itu di bawah usia, di bawah 20 tahun, ya karena nanti akan berpengaruh terhadap apa? Kualitas kehamilannya, ya karena apa? Organ-organ reproduksinya belum siap. Ya, akhirnya apa? Nanti mungkin akan menghasilkan anak dengan masalah stunting, sehingga kecerdasannya menurun, sehingga kualitas sumber daya manusianya rendah. Nah, ini stunting pada anak, penanganannya harus sejak usia dini, ya, mulai dari dalam kandungan. Karena apa?
sampai dengan ya anak usia 2 tahun ini ya kecerdasannya itu adalah 80 sampai 90%. Selebihnya itu apa? Mengikuti. Ya. Padahal banyak masyarakat beranggapan bahwa ya banyak sendiri dari mana gitu loh. Ya. Sehingga apa? Perlu diperhatikan 2 tahun pertama 1000 HPK di situ. Karena apa? Perkembangan di situ harus diperhatikan karena 80 sampai 60% perkembangan anak itu adalah usia 2 tahun ke bawah. Kemudian ya, masa depan, kualitas hidupnya ya itu nanti akan dipengaruhi oleh aktivitas fisik, kecerdasan, perilaku emosi, performa sekolah, dan prestasi akademis. Ya. Ini secara tidak langsung akan berpengaruh. Tapi kalau prestasi akademisnya bagus, tapi emosinya tidak stabil, ya, dia juga itu juga akan berpengaruh. Jadi multi faktor lah, ya, yang dapat mempengaruhi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, 1000 hari pertama kehidupan pada anak ya. Kemudian bentar, masih dengar suara saya kan? Masih, Bu. Nah, ya. Ini penanganan anak pendek ya. Pada penanganan anak pendek ya, di sini dengan cara apa? Dengan cara konsumsi tinggi zinc yang banyak berada pada protein hewan. Seperti apa? Ikan, susu, telur, dan daging, terutama adalah pada jenis kerang-kerangan. Ya, karena nanti kebutuhan dari zinc akan terpenuhi. Tetapi pada anak makanan-makanan ini kalau diolah biasa itu kurang menarik buat anak sehingga perlu adanya keterampilan untuk mengolah makanan. Ya, kalau ikan-ikanan mungkin sekali 2 kali, paling hanya enggak begitu menarik bagi anak sehingga perlu adanya keterampilan di dalam mengolah makanan tersebut. Nah, makanan-makanan ini kan kalau di Lamongan tidak sulit untuk didapatkan ikan ya. Lamongan juga kaya dengan ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, telur, daging, ya, ini juga sulit ya, termasuk kerangkangan.